Halo guys, welcome to the next episode of Boba Project. Jadi hari ini setelah mendengar banyak input tentang kayak gimana sih hidup di Singapura dan apakah lu udah PR atau lu udah citizen gitu kan, kita mau coba ngobrol-ngobrol gitu kan. Gue personally belum PR, gue personally juga belum citizen. Gue baru EP di sini, masih employment pass. Dan di sini aku kedatangan 3 orang yang legit banget knows about what they are doing gitu. Mereka tuh dari Pundi Receh ya, dan satu lagi namanya Koko Hendro. Yeay. Halo, Jadi dari Benedito. yeay. Benedito. Oh, Benedito. Investor. Iya. Yo, investor. Dan kita lagi collab nih yo, dan saling berbagi pengalaman. Terus aku merasa aku kurang banget dalam hal ini. Makanya daripada aku ngomong dan salah ya, yuk kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Koko Cici yang sangat berpengalaman ini. Yuk, boleh perkenalan dulu yuk dari Koko yang paling ganteng di atas. Bisa mungkin short introduction. Boleh siapapun. Koko Cici boleh mungkin kayak short aja di sini ngapain dan berapa lama udah di sini sebagai PR juga. Boleh. Oke, nama saya Doni. Saya udah PR dari lulus kuliah. Jadi sudah 20 tahun lah. jadi malu kalau nyebutin umur. Ya, jadi 20 udah lama lah. Jadi PR udah begitu lulus langsung ditawari PR langsung dapat PR. Wow, zaman keemasan PR ya. Oke. Thank you kok. Ya. Gimana kok? Namaku Hendro. Sama kayak Doni ya, aku dari lulus kuliah langsung ditawarin PR. Tadi cerita ya, bahkan tidak pernah IP, tidak pernah langsung PR. Lamanya PR udah hampir 20 tahun. Ini jalan 20 tahun. Ya. Luar biasa, kita mendapatkan narasumber yang berpengalaman sekali guys. Wih. Thank you kok. Ci Irin, berapa lama Ci di sini dan berapa lama ber-PR? Halo semuanya, saya Iren dari Pundi Receh. Di sini PR dapatnya tahun 2006. Mirip. 2006 PR-nya waktu itu dapat. Setelah kerja di Singapura 2 tahun dari 2004. Oh, oke. Sama juga. 15 tahunan plus ya, Ci ya. Luar biasa. Sedangkan saya tidak punya apa-apa di sini. Oke. So, kenapa sih Koko Cece ini memutuskan untuk punya PR gitu? Kayak consideration yang pertama kali untuk gue mau apply sih. Karena mungkin banyak teman-teman kita yang di Indo itu kayak heran gitu. Kok banyak yang mau? Padahal dengar-dengar nih kayaknya banyak banyak kewajibannya gitu kan. Bahkan bisa jadi anaknya bakal disuruh army lah apa gitu. Tapi kok orang Indo yang kesini tuh gampang banget tuh memutuskan gue PR gitu. Siapa dulu? Endo dulu. Boleh. Kok gimana kok? Ya, gua tadi cerita ya. Ya, apa yang dibilang Niko tadi memang benar ya, banyak so-called isu-isu yang mungkin misconception tentang PR. Dan itu pun juga terjadi waktu aku tuh nggak pernah ngelamar PR awalnya. Tadi aku cerita udah tentang employment pass. Aku apply employment 2 kali ditolak bolak-balik. Bosku sampai mau ke ICA itu mau appeal untuk IP tapi tetap nggak diterima. Jadi aku apply PR langsung diterima. Intinya Singapura memang saat itu memang lagi gencar-gencarnya mengambil terutama anak Indonesia untuk jadi permanent resident. Nah, terus aku waktu awal-awalnya aku nggak tahu apa sih keuntungan PR. Ya tahunya sih waktu itu cuman pokoknya aku udah bekerja gitu. Tapi setelah ini ya kesini 20 tahun aku mempelajari tentang benefitnya PR compared to foreigner itu sebenarnya sangat banyak sekali, terutama bagi mereka yang memang pengen tinggal dan memang believe kalau ekonominya Singapura berkembang. I see. Karena di sini ada banyak hal ya, kalau misalkan mau beli rumah bisa lebih gampang dan lebih murah dibandingkan foreigner. Karena ada additional buying stamp duty. Terus kemudian kalau anaknya mau sekolah itu lebih dapat prioritas daripada yang foreigner. Exactly. Terus kemudian CPF, nanti dibahas tentang CPF itu ya. CPF itu salah satu dari the best pension system in the world. Wow. Terus bayangkan kalau Singapura itu negara yang istilahnya negara yang korupsinya paling rendah. Nah, kita yakin uang kita pasti aman lah di situ. Nah, nanti akan dibahas detail kan tentang CPF ya. Yes. Terus yang
berapa tuh tadi? Banyak lah keuntungannya. Terus kalau mau ambil loan ya, Lebih ada mudah duit ya. atau mau invest ambil loan itu gampang banget. Bahkan bank-bank itu nawarin, udah berapa kali saya menolak untuk loan. Wow. Ya, itu Wow. gampang sekali compared to the foreigner ya. Terus kemudian kalau mau apply misalkan bill, telepon dan sebagainya nggak usah pakai deposit. Betul. Ya. Langsung Terus, ya. Ya. Terus lagi kalau mau apply visa ke luar negeri, ke Amerika atau ke US itu lebih gampang di sini. Lebih Dibandingkan gampang. di Indonesia. Ya, aku merasa sistemnya sudah begitu digital, sistemnya sudah begitu trust, apalagi kalau kita punya residensial Singapura. Ya, saya cukup sering berpergian ke luar negeri dan itu prosesnya itu cepat sekali gitu. Nah, ya itu salah satunya. Nah, itu ada beberapa dan mungkin Doni sama Irin bisa melanjutkan. Banyak pokoknya. Wah, mantap. Ya, silakan dilanjutkan, Koko. Saya udah disebutkan semua ya. Dulu, sorry, saya nggak kebagian jadi. Ya, gitu. Jadi yang punya anak, benar juga. Jadi kalau PI ya, dulu waktu pertama kali lulus langsung ditawarin kalau kamu dapat kerja ya, langsung dapat PR. Jadi tawarin in principle. Jadi begitu cari kerja, kita udah bilang, oh saya bisa dapat PR kalau dapat kerja. Gitu. Dari situ aja, soalnya begitu saya waktu itu 2004 ya saya lulus. Waktu itu benar-benar lagi krisis moneter lah. Kalau di Singapura kayaknya banyak susah cari kerja lah, banyak PHK lah dan sebagainya, resesi kalau salah. Jadi waktu itu susah dapat kerja dan tiap kali mau apply kerja persyaratannya kalau nggak Singapore citizen ya PR gitu. Nah, maka dari situ kalau punya kebetulan untungnya punya PR. Maksudnya in principle belum PR. Jadi begitu bilang oh saya bisa jadi PR. Nah, itu lebih mudah dapat kerja. I see. Dan itu kan zaman keemasannya di mana lulus aja udah ditawarin gitu kan. Ya dulu mereka nyari foreign talent lah. Ya. Wow. Luar biasa. Terus setelah itu seiring berjalannya waktu saya makin ngasain, ini enak juga. Jadi kayak misalnya kalau PR kan kita punya Medisave gitu, part of CPF lah. Nah itu kalau asuransi itu dapat subsidi karena udah ada Medisave. Jadi asuransinya lebih murah. Jadi kita cuma bayarnya partial dari semua asuransi. Subsidi. Terus habis itu juga bisa ada subsidi juga buat medical dan kalau ke rumah sakit. Jadi banyak lah keuntungannya. Dan setelah itu kalau punya anak juga sekolah primary school-nya lebih murah atau secondary school. Jauh ya, lebih murah ya. Cuman $200 gitu. Kalau yang foreigner kan 600-an. Itu cuman SD tuh, 600. Belum nanti secondary dan berikut. Sebenarnya kalau childcare juga dulu, kalau childcare itu mahal banget kan. Itu 2000-an. Kalau PR not so bad lah. Jadi bisa dapat subsidi. Jadi banyak. Dari yang kalau pengen punya anak dan punya rumah itu mendingan jadi PR, banyak keuntungannya. I see, yang mau berdomisili lebih lama ya mungkin di sini. Singapura ya. I see. Oke, wow, udah banyak banget, udah otak gue kayak lu harus PR lu gitu. udah berbunyi gitu di kepala gue. Oke, Ci, ada lagi cycle Niko nih. Yo, lagi kayak wah. Oke, kalau Cici ada lagi, Ci? Ya dulu alasannya sih pertama karena awal aku nggak lulus, nggak sekolah di Singapura ya. Awalnya nggak sekolah di Singapura, kemudian dapat kerja di sini, terus lalu ambil S2 part-time di Singapura. Nah, pada saat S2 part-time itu ternyata biaya sekolahnya beda foreigner sama yang sudah PR, ada perbedaan. Jadi di education ada perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan kita mau cari kerja baru butuh kalau PR lebih gampang, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rencana mau beli rumah di Singapura, jadi bareng suami, jadi mau apply PR gitu. Ya itu aja sih kalau dari yang biasanya datang kerja ke
kerja ke Singapura biasanya hanya untuk supaya lebih mudah untuk dapat chance lebih gampang ya untuk masuk ke perusahaan baru dan untuk rumah dan edukasi anak-anak biasanya. Wow, jadi secara finansial lebih mudah beli rumah. Wah itu kayak udah nothing tulus ya sebenarnya kalau dikasih kalau mau gitu. Kalau mau stay di Singapura lebih dari 5 tahun itu sebaiknya sih PR. I see. Aku udah 7 tahun belum. Nah itu pasti harus dipanggil-panggil nih. Biar gini, biar orang Indonesia lebih banyak daripada orang UI sama OC lah. Iya benar. Lama-lama kita bikin provinsi gitu. Benar. Masa semuanya PR dikuasai sama UI sama OC ya. Iya benar. Betul juga. I see. Tapi menilik persyaratannya waktu itu ya, mungkin sekarang agak sedikit berbeda, tapi waktu itu apakah semudah itu atau gimana persyaratan dari segi persyaratan? Apakah Cici yang mungkin apakah waktu itu Cici tergolong sebagai pelajar juga seperti Koko? Enggak ya sebenarnya. Enggak. Beda. Waktu itu status saya adalah karyawan di salah satu perusahaan. Kemudian mau apply PR itu persyaratannya dia minta 6 bulan slip gaji terakhir. Oh, oke. Ya, itu salah satunya aku ingat. Kemudian ada surat rekomendasi dari perusahaan tempat kita bekerja. Jadi menyatakan kalau kita tuh karyawan. Kemudian ada juga satu form yang harus diserahkan ke HR. Jadi ada semacam data perusahaan yang harus diberikan. Oh, oke. Kemudian kalau yang lain-lain kayak surat ijazah itu standar. Standar ya. Kemudian yang lain ini sebenarnya tidak diharuskan, dia bilang kalau ada boleh, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kayak seperti training certificate yang kamu dapat dari kantor atau kamu training sendiri. Nah, itu kalau ada sebanyak mungkin diikut sertakan. Itu persyaratannya. I see. Kurang lebih seperti itu. Masih mirip loh sama teman-teman aku sekarang mungkin. Masih mirip. Tapi dari segi Koko sebagai pelajar apakah juga diminta hal-hal sedetail itu Koko berdua ini? Sama-sama enggak ada. Mirip. Ya. Tapi slip gaji tentu saja enggak ada. Enggak ada. Cuman bukti kalau kita udah kerja. Sama paling akte dan identitas lah. Bukti kalau kita diterima kerja di situ, jadi kayak letter of offer. Dari perusahaan. Tapi dari segi durasi di Singapura berapa lama itu ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Pelajar, kalau nggak salah sekarang pelajar ada minimum 2 tahun. 2 tahun. Loh, tapi kalau pelajar di Singapura kan 4 tahun kalau yang MTU ya. Sudah 4 tahun gitu ya maksudnya. Iya, tapi kan ada juga pelajar-pelajar yang dapat beasiswa Asian Scholarship. Datang ke sini dia secondary, kemudian pada saat dia lanjut terus sampai lulus kuliah. Nah, sebelum kuliah sudah ada yang sudah dapat PR. Oh, setuju. Itu teman aku. Iya. Jadi kayaknya minimum 2 tahun ya. 2 tahun. Oh, berarti kebetulan juga Cici pas ya kerja itu juga sudah sekitar 2 tahun ya sama itunya, sama part time-nya? Iya, jadi waktu itu udah kerja kemudian kerja dan part time sekolah kan, itu lanjut terus sambil proses aplikasi PR. I see. Berarti sekitar 2 tahun sudah di sini gitu ya untuk bisa persyaratan. Oke. Dan ini sering ditanyakan banget. Banyak isu-isu yang beredar katanya ras itu berpengaruh gitu. Dan kalau, ini gimana Cici? Merasa Cici Koko pernah mendengar nggak kalau seandainya kita indicate gitu ya, indicate bukan nationality, race ya, karena di sini tuh race-nya bisa memilih dan aku nggak tahu membuktikannya gimana gitu kan, aku nggak tahu. Jadi kalau aku personally karena aku mix Indonesian and Chinese gitu ya. Aku tulisnya Indonesian kalau aku. I see. Aku juga tulisannya Indonesian. Tulisannya Indonesian. Aku Malay. Oh, Malay. Ada ceritanya sih. Gimana? Ceritanya sih. Yang waktu itu kan aku milih ada Chinese, Indian, Malay sama others. Oke. Waktu itu nggak ada yang namanya Indonesian dan nggak bisa milih, nggak bisa ini. Jadi yang paling dekat ada Chinese, nggak mungkin. Indian apalagi gitu. Ya udah Malay aja deh. Gitu. Sampai sekarang nggak bisa diubah.
Kalau dulu apply itu kita tulis, jadi Iya, aku tulis. kan optionnya, jadi bisa apa aja. Oh, pas gua nggak ada. Gua nggak Oh ada. gitu. Gua option, jadi ada Drop 3 down doang, ya? Indian, Drop down ya? Chinese sama drop down. Iya, Sama drop down others. list. Nggak mungkin aku milih others. Oh, soalnya mungkin kalau dimilih others ya bisa ada tulisannya others itu apa aja, bisa juga sih kayaknya. Bisa ngisi kali ya. Yang Aku nggak yang tahu lucu itu kalau kenapa ya? yang lucu aku share suamiku itu dia berkali-kali apply PR nggak dapat kan sampai 4-5 kali. Itu akhirnya terakhir dapat kita tulisnya Javanese. Itu kan Orang Jawa. ya memang orang Jawa tapi nggak tulis Indonesian Javanese. Orang Jawa. Itu bisa. Bisa ya? Oh, oke. Tapi Iya, bisa bebas soalnya. bebas ya. Tapi ya kan ini kan beragam nih. Kalian merasakan ada perbedaan nggak dibanding? Oke, let's say kan kita tahu bahwa Singapura tuh majority orang Chinese ya. Yang Chinese sana apa Chinese Indo atau apa. Tapi apakah dengan mengisi Chinese atau apa akan lebih mudah? Pernah dengar nggak atau gimana? Atau sebenarnya sama aja gitu? Kayaknya kita debunk the myth. Isu itu aku pernah dengar juga, tapi aku rasa ya sebenarnya Singapura tidak ada prioritas tentang risk itu. Yang ada itu cuman kayak perbandingan. Jadi nggak cuman PR ya. Kalau misalnya SDB beli itu ya, itu dalam satu komunitas itu selalu ada berapa Malaynya, berapa Indianya, berapa Chinese-nya, berapa Indonesia, mungkin berapa Japanese, mungkin Caucasian berapa. Itu sebenarnya untuk racial harmony. Jadi bukan berarti misalkan Chinese itu lebih ada possibility lebih gede, enggak juga, karena dari mainland Chinese pun juga banyak gitu. Chinese kan juga banyak gitu. Mereka akan bilang Chinese. Ya saingannya juga banyak. Tapi kalau menurutku sih ya itu privilege dari government untuk menentukan, which is aku rasa itu suatu yang baik gitu. Jadi tulis saja ya apapun itu ya. Kita apa gitu. Jujur-jujurnya ya. Sebenarnya itu salah satu komponen aja sih, soalnya banyak faktor lain yang bakal dikonsider sama government, kayak edukasi, gaji, dan habis itu udah lama tinggal di sini berapa lama, terus kayak gitu. I see. Sebenarnya berarti kesimpulannya mungkin tidak terlalu matters ya, karena mungkin banyak faktor-faktor lain gitu. Kayak mungkin kontribusinya juga ke negara ini gitu kan ya. Ya, terus habis itu kalau bisa tinggal di sininya, kalau dalam 1 tahun tuh mesti, kalau nggak salah mesti ada certain period ya. Kalau bisa lebih dari 10 bulan lah. Kalau misalnya sering bolak-balik dan sebagainya. Makin lama tinggal di Singapura dalam 1 tahun, makin besar kemungkinan buat di-approve. Tapi kalau cuman setengah tahun di Singapura langsung ke Indonesia, atau ke luar negeri itu susah. Sering on off itu faktor ternyata ya. Iya, faktor. I see. Oh, thank you kok. Wah, aku COVID terjebak 2 tahun. Ada chance. Dan ini namanya God chance lah. Oh, betul, kok chance man. Dan myth berikutnya itu yang kita dengar itu tanggal apply. Katanya semakin ujung gitu ya, semakin Desember tuh semakin government give it out gitu. Semakin cepat prosesnya gitu. Apakah itu juga pernah dengar? Pernah dengar itu, isunya itu dari zaman aku apply dari 15 tahun yang lalu juga seperti itu. Tapi aku rasa semakin kesini enggak lah, karena balik kayak Hendro tadi, kayak racial harmony, dia ada percentage. Ketika dia kasih PR itu juga berdasarkan percentage, dia harus keep PR dan citizens itu berapa persen. Jadi yang apply PR ada, yang surrender PR kan juga ada. Jadi berdasarkan kapan apply-nya atau apakah lebih banyak chance atau enggak, karena sekarang juga durasi apply PR lebih lama ya, dari kalau dulu aku mungkin kayak 6 bulan udah dapat, sekarang terakhir yang aku dengar itu 9 bulan sampai 1 tahun baru approve. Setuju. Dapatku cuma 2,5 bulan. Iya nah, kan? Itu juga, iya. Kita jalur cepat. Jalur cepat. Jalur pemaksaan sedikit. Anda diminta menjadi PR, bukan Anda. Iya benar. Mantap, luar biasa emang sih. Oke. Betul. Kuota itu penting ya, racial harmony. Yes, Lagian juga itu mungkin berdasarkan kuota tiap tahun ya. Jadi kalau tiap tahun ada kuota berapa persentase dari semua penduduk Singapura itu yang jadi PR atau citizen gitu.
Jadi Iya. kalau pada tahun itu mungkin banyak yang keluar, mungkin malah ditambah. Tergantung akhir tahun tuh kuotanya matching apa enggak. Exactly, kuota, dan kita mungkin nggak pernah tahu kuotanya itu berapa mungkin ya. Iya. Iya. Katanya sih yang tahu hanya Tuhan dan government. Waduh, misteri ilahi ternyata itu. Oh, Iya, benar. I see. Oh, myth kedua udah kita busted. Oke. Jadi semua itu tergantung, dan kalian juga tidak bisa mencari kayak bugnya gitu loh guys. Wah, tanggalnya, wah race-nya, kayak orang kan berusaha mencari segala celah gitu ya. Dan memang itu tergantung government dan Tuhan kembali lagi ternyata. Iya benar. Jadi aja lanjut doa. Oh ya, dan ini satu lagi yang sering nanya juga, apakah bayar sih Play PR? Berapa kalau misalnya bayar, Koko Cici? Di zaman kita apply PR, zaman dulu itu nggak bayar, itu gratis. Oh, gratis. Tapi sekarang kalau kamu ini Niko mau apply PR, kamu buat appointment itu, kemudian dapat appointmentnya. Nah, itu ada aplikasi, ada biaya aplikasi. Jadi hanya biaya aplikasi ya. Diterima atau enggak itu kamu harus tetap ada biayanya. Oh, oke. Kalau tidak salah mungkin sekitar $100 bisa 120. 120. $100 sama biaya administrasi $20. Oh, Jadi oke. Inklusif GST ya. Iya kayaknya. Inklusif GST. Bisa dibaca-baca sih di ACE itu website. Di kolom. Ya, Ya, websitenya Singapura itu ICA. bagusnya ya tinggal cari di website, semuanya ada di situ. Ya, betul. Betul. Semua ada guys di situ karena Dan itu valid, informasinya valid. Yes, Nggak ada table, nggak ada, tenang aja. ternyata tidak terlalu mahal ya, tapi worth it gitu kalau lihat dari benefitnya itu. Iya. Yang susah mungkin sekarang adalah untuk dapetin appointment-nya. Itu mungkin yang susah. Jadi terakhir aku mungkin share, ada temenku di kantor, dia mau apply PR untuk anaknya. Nah, itu dapat appointment susah. Aku bilang dibuka setiap hari websitenya. Jadi pas udah mulai jam kerja dibuka aja, siapa tahu ada yang kosong atau yang riset gitu. Dan itu benar kejadian. Jadi dia bisa dapat early appointment. Oh, appointment tuh untuk apa ya? Untuk foto ya atau apa? Enggak, appointment untuk masukin berkas. Oh, bukan online ya, harus masukin gitu ya, physical ya? Kan ada pengecekan dokumen. Ya, ada dokumen yang dicek keasliannya. Iya. I see. Tapi setelah itu kalau untuk memperpanjang semuanya online. Ya, hanya satu kali datang. Oh, jadi itu yang diperebutkan orang-orang ya, slot untuk masukin. Oh, oke. Wow. Loh, berarti bener-bener nggak bisa online ya? Soalnya aku kemarin lihat kalau nggak salah teman aku ini online ini tahun masukin ini apply. Dokumennya juga online. Mungkin karena COVID kali ya. Mungkin zaman COVID kali. Oh, oke. Oke, so itu yang cara application-nya, dan tampaknya tidak se-scary itu ya. Meskipun gue sering dengar dari teman-teman tuh scary gitu, buat dokumen yang harus ditranslate, harus dipakai translation yang proper gitu ya. Kalau translate ya harus. Oh iya, translate yang harus. Iya benar. Oh. Ada legalisirnya ya. Iya, Oke. Berarti mungkin ribetnya tuh ke arah persiapan dokumen-dokumen di dalamnya itu ya. Betul. Yang bisa dilihat di link di bawah ini nanti, ICA ya. Iya. Oke. Dan kita akan masuk ke topik yang a bit serius gitu ya. Yaitu ke topik yang nanti akan kita discuss lebih lanjut di collab kita di channelnya Pundi Receh guys. Which is yang paling terkenal banget gitu. Namanya CPF. Nah, CPF itu adalah sesuatu yang wajib gitu kan ketika kalian udah menjadi PR atau kalian lahir sebagai citizen di Singapura gitu. Dan ngomong-ngomong tentang itu, mereka bertiga ini adalah sudah expert gitu. Jadi kita kan masih culun-culun bagi gue nggak tahu apa-apa gitu. Jadi boleh nggak sih kalau Cici atau salah satu bisa kayak brief dulu, CPF itu kayak gimana sih? Kenapa some people might see it as something scary yang they don't wanna give it up gitu? Boleh siapapun. Renzo. Eko, silakan. Tadi gua dulu. Ya udahlah, untuk pengenalan ya Central Provident Fund ya. Itu semacam istilahnya fund untuk kita pensiun dan juga untuk proteksi kita dari
itu ya Pak, kayak semacam insurans dan sebagainya. Nah memang itu bahwa setiap bulan gaji kita dipotong, tapi sebenarnya istilah dipotong itu sesuatu yang kurang tepat ya, karena sebenarnya gaji kita nggak dipotong, tapi justru sudah ditambah malah, tambah sama employer ya. Terus kemudian dipotong dalam arti bukan itu lalu kita berikan ke government, tapi itu kita tabung untuk jangka panjang. I see. Ya, jadi istilah yang benar sebenarnya kita menyisihkan uang kita untuk pertama untuk melindungi kita dari kebutuhan-kebutuhan dasar seperti misalkan rumah, itu bisa kita pakai untuk CPF. Kemudian kebutuhan dasar kita untuk pensiun itu kan di mana-mana di setiap negara juga ada. Terus kemudian kebutuhan kita akan kesehatan, itu kan sesuatu yang basic. Nah dari situlah kita menabung sesuai dengan prinsip financial investment ya, money management ya. Prinsip pertama itu kan ini pay yourself first kan. CPF itu adalah semacam pay yourself first. Jadi itu sebenarnya uang kita, jadi bukan uang ke government. Kita nggak bayar, itu nanti kita bisa pakai. Nah detailnya ya mungkin nanti kita bahas. Doni bisa melanjutkan. Ya benar. Terima kasih, itu udah introduction yang bagus. Jadi sebenarnya kan ada financial advice ya. Kalau gaji yang kita dapatkan setidaknya 30% tuh mesti di save kalau bisa. Dan secara tidak langsung government Singapura itu mengencourage citizen sama PR-nya setidaknya untuk sisihkan 30% lagi, 30% buat ditabung untuk hari depan pensiun. Karena kalau enggak mereka bakal habis, benar nggak? Kalau nggak dipaksa nabung pasti habis lah. Boros dengan gitu ya. boros gitu. Dan habis itu, dan kalau boros terus nggak ada biaya untuk pensiun, nanti bakal susah di negaranya sendiri karena mesti menanggung. Jadi ini sebenarnya strategi yang bagus. Dan 30% itu nggak usah banyak-banyak deh. Kalau 30% kan kalau kita sisihkan kan berat ya. Jadi government bilang ya udah 20% aja. Yang sisanya ditanggung sama kantor kita atau perusahaannya di mana kita kerja. Makanya itu kayak jadi kolaborasi lah. Kayak gitu buat menabung untuk hari depan. Oh, jadi sebenarnya yang dipikir negatif itu cuma karena mereka nggak punya uang liquid sekitar itu aja ya berarti ya. Oh. Dan itu di uang liquid itu uang tabungan yang tadi disisihkan itu sebenarnya lebih untung daripada dimasukin ke bank. Kalau dimasukin ke bank itu cuma bunganya 0,05% per tahun. Kalau di CPF bunganya sekitar 2,5 sampai 4%. Wow. Itu yang standar. Iya, jadi itu risk free. Risk free itu kenapa? Karena yang ditanggung sama pemerintah, dan pemerintah itu kredit ratingnya pemerintah Singapura itu AAA, AAA. Wow. Itu adalah yang the highest in the world. Jadi kemungkinan government buat bangkrut sampai tidak bisa membayar nanti waktu kita pensiun tuh 0,001% chance. Jadi kemungkinannya rendah banget. Oh. Nah, itu dia. Jadi government pintar. Jadi ya udah sini kasih saya kasih bunga. Terus itu kamu tenang aja gitu. Jadi kamu kerja aja gitu. Oh. Terus itu mungkin tanya, lah kalau saya sakit gimana? Tenang aja. Di situ uang yang kamu kasih ke aku bisa dipakai buat nanti kalau mesti ke rumah sakit. Ada namanya medisave. Terus habis itu apa lagi? Kalau nanya, nah kalau mau beli rumah gimana? Tenang aja, kamu bisa pakai sebagian dari uang yang disisihkan tadi untuk beli rumah. Kan enaknya gimana? Jadi semuanya enak. Maksudnya apapun yang kamu tanya, government itu udah punya plan-nya atau rencananya. Jadi win-win ya, karena orang itu dipaksa untuk investasi dalam tanda kutip, jadi supaya nanti di end dia tidak melarat di akhir umur hidupnya gitu ya, dan government juga tidak harus menanggungnya gitu. Jadi benar. Kind of a win-win sebenarnya. Oke. Wow. Dan Cici ada mau tambah, Cici? Apa, Cici? Tambahannya sih bisa dipakai juga untuk pendidikan anak. Jadi
kalau anak butuh untuk diploma atau untuk kuliah itu bisa diambil atau meminjam CPF dari orang tuanya. Oke. Jadi orang tua nggak pusing untuk saya harus nabung lagi nih untuk pendidikan anak, itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah. Oh wow. Sampai sependidikan ya ke cover Iya, ya. sampai pendidikan anak. Pendidikan diri sendiri juga bisa. Bisa, pendidikan sendiri bisa, tapi untuk yang degree aja ya. Kalau master nggak bisa. Nah, ya, Oh, untuk degree aja. Oke. Saya pernah nyoba, pengen ngambil master MBA gitu. Bisa kayak pakai CPF? Ternyata jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Nice try. Kalau dia nice try. Mungkin terlalu mahal mungkin ya. Ya, MBA terlalu mahal. Ya, Enggak, enggak, maksudnya, itu, dia mungkin- bilangnya itu jatahnya Keola. Oh, jatah anak untuk diturunkan gitu. Iya. Iya, masa I see. mungkin mereka masa kalau degree itu udah benar-benar yang cukup banget gitu. Jadi kalau dengan degree aja, dengan degree holder aja udah bisa cari makan sendiri gitu. Yang minimum. Jadi subsidinya sampai situ aja. Jadi kalau master kan good to have, bukan need to have. Atau mungkin ini buat mengencourage citizen atau PR yang buat lanjut terus gitu edukasi. Further study. Jangan stop sampai diploma aja, tapi lanjut sampai uni. Itu kan juga mengencourage. Jadi boleh pakai CPF gitu. Oh, oke. Jadi semacam wajib belajar 12 tahun, tapi ini lanjut 16 tahun guys. 16 tahun. Iya, betul. Jadi mungkin mereka masih berpikir master belum terlalu perlu gitu ya. Jadi sampai situ aja ya. Oke. Iya. Jadi aku juga pernah dengar nih CPF gitu, bahwa benefitnya kan tadi sementara ini kan pendidikan, rumah sama kesehatan ya. Ada lagi yang Apa itu kok? Nah mungkin potongan pajak. Oh, pajak juga, betul. Ya semua yang kita masuk CPF itu nggak kena pajak. Oh. Jadi uang kita kan utuh. Dan juga kalau yang semua yang diminusin ke CPF kita itu secara langsung minusin gaji yang kena pajak. Pendapatan kena pajak. Pendapatan kena pajak. Ya. Oh, setuju. Karena kan itu kalau yang level terakhir ya ngomongnya yang 20% itu 20% dipotong gajinya itu disisihkan gajinya disisihkan gajinya itu, jadi yang kena pajak cuma 80%-nya gitu aja ya. Iya benar. Ya. Oke. Yang masuk ke kantong kita itu kena pajak. Jadi secara langsung buat disisihkan tuh nggak kena pajak. Enak juga kan? Udah disisihkan nggak kena pajak pula. Mengurangi pajak. Oke, dan aku pernah dengar ada 3 pembagiannya kok. Kalau bisa kasih brief apa sih kok 3 pembagiannya itu kok? Yang mana? Oh, CPF. Ini mungkin sekilas sudah sempat di breakdown, tapi mungkin bisa kayak lebih sedikit. Jadi yang pertama ordinary account, yang kedua special account, dan ketiga MediSave account. MediSave account, kesehatan tadi itu ya. Iya tadi ya benar. Jadi ordinary account tuh bisa buat untuk beli rumah, untuk investasi, untuk dipinjemin buat sekolah anak. Terus yang special account tuh nggak bisa diotak-atik, jadi itu buat hari depan, dan makanya nggak bisa digunakan, itu benar-benar buat retirement, makanya dia kasih bunga lebih tinggi. Oh, ya, jadi semacam deposito ya. Untuk bisa diinvest bisa. Diinvest bisa, ya. Oh, diinvestasi bisa. Oh, yang kayak ordinary account tadi juga bisa diinvest. Dan yang terakhir MediSave ini buat untuk medical. Jadi kalau ke rumah sakit kita subsidi, nggak usah bayar. Yang ada posisi yang bayar pakai cash, ada posisi yang bayar pakai MediSave. Oh. Dan juga bisa buat potongan waktu kita beli asuransi kesehatan. Iya, bisa dibayar pakai uang CPF ya. Iya benar. I see. Oke. Wah, jadi dari segi keuangan tuh PR itu auto di manage guys, dibantu di manage loh guys. Iya benar. Bagus banget. Kayak Niko langsung apply habis ini nih. Langsung terang loh aku itu. Aku tuh mikirnya kemarin ada kayak oke, sebentar. Sepertinya saya akan mempertimbangkan 20% gaji saya yang itu. Iya. Dan jadi tadi kita udah ngomong ya bahwa PR itu benefitnya lumayan banget gitu kan dari segi financial security kita kalau kita mau tinggal lama di sini. Tapi apa aja sih Koko Cece hal yang dalam tanda kutip
negatif, bukan negatif ya, kayak hal yang harus kita antisipasi gitu. Yang tadi kan aku sempat ngomong bahwa anaknya harus mau nggak mau NS gitu. Selain itu mungkin apa ya hal yang harus diantisipasi orang-orang yang mau apply PR, hal yang harus diconsider gitu. Selain hal-hal yang positif-positif, indah-indah tadi itu loh. Misalkan anaknya harus jadi ikut NS gitu ya. Wajib militer ya. Wajib militer di Singapura. Sebenarnya kalau untuk keluarga-keluarga yang udah tinggal lama di Singapura, biasanya dari anak-anaknya mulai masuk sekolah gitu, itu mereka juga nationality-nya udah, ya mereka tahu roots-nya itu orang Indonesia, tapi mereka I am Singaporean gitu. Jadi biasanya anak-anaknya sih willing to do NS gitu, kebanyakan ya. Oh, oke. Mungkin nggak rela bapak ibunya. Ortunya ya. Ini kalau aku ya. Kalau aku sebagai misalkan orang tua, aku nggak punya anak. Kalau orang tua itu sebenarnya sebagai orang tua aku rela-relain ke NS. NS itu salah satu menurutku ya itu pendidikan kemiliteran di mana itu mendidik disiplin anak. Coba kalau misalnya anak-anak muda nggak ada pendidikan, ya anggap aja pendidikan kenegaraan, kebangsaan, patriotisme itu, aku melihat mungkin masa-masa muda itu akan hilang gitu loh. Karena NS itu satu bentuk pendidikan kedisiplinan dan itu menurutku sih perlu. Hanya yang memang harus mengorbankan ya 2 tahun itu waktu. Tapi kalau 2 tahun dibandingkan 80 tahun hidup dengan pendidikan yang lebih bagus, itu ya kenapa enggak gitu loh. Ya yang jadi masalah mungkin pemerintah Indonesia, kalau kita memang masih mau rooted in Indonesia, aku nggak tahu mungkin ada masalah tentang kewarganegaraan atau enggak. Tapi ya memang ini resikonya sih. Dan kalau menurutku ini salah satu hal yang perlu dikonsider kalau memang mau balik lagi ke Indonesia. Memang PR itu nggak cocok buat mereka yang cuma pengen tinggal 2 tahun di Singapura, 3 tahun. Seperti yang tadi disebutkan Mbak Iren ya. Memang buat mereka yang memang mau tinggal lama di Singapura dan memang percaya ekonomi Singapura akan berkembang lebih maju lagi gitu. Oh, oke. Oh, jadi selain itu apa kok tadi? Selain NS? Jadi nggak ada lagi ya? Apa ya? Ada sebenarnya kita harus tinggal dalam 3 tahun terakhir itu di Singapura kalau mau memperpanjang. Oh, oke. Namanya re-entry permit, REP. Entry permit, oke. Ya, re-entry, REP. Jadi kalau nggak stay 3 tahun, agak susah ya memperpanjang PR-nya ya ke depannya gitu ya? Dikasih paling hanya berapa tahun aku nggak tahu, tapi ada teman sih. Ada teman yang memang nggak tinggal di Singapura, tapi sebenarnya logikanya kalau kita nggak tinggal di Singapura, mengapa mesti PR gitu? Iya, kenapa PR? Betul mesti punya kerja sebelum apply REP, re-entry permit. Kalau enggak dikonsider gimana pemerintah bingung ngapain saya kasih PR lagi re-entry permit kalau emang nggak kerja di sini. Oh, ya, oke. Jadi kayak must have the job kalau nggak salah. Berarti untuk mempertahankan PR berikutnya gitu ya? Iya, ya kan ada cycle-nya ya, siklusnya 5 tahunan. 5 tahunan, setiap 5 tahun. Ya, oke. Terus habis itu ya mungkin kalau punya rumah di sini, rumah di Indo mesti dijual kali ya. Itu kalau SDB, SDB ya, benar. SDB. Kalau beli private SDB. enggak? Ya. Jadi kalau mau beli SDB di sini, rumah di Indo mesti jual. Jadi kita tidak boleh punya properti di negara lain gitu ya? Iya, benar. Wow, ini baru pertama kali dengar aku. Kalau kamu beli HDB, karena HDB itu kan konsepnya adalah ya bantuan housing dari pemerintah gitu. Kalau punya properti yang lain di luar Singapura, sebenarnya kan kamu nggak perlu bantu, gitu, nggak perlu dibantu sebenarnya. Jadi itu alasannya. Make sense ya. Jadi yang boleh punya itu mungkin kondo kali ya yang di sini ya. Iya benar. Ya. Kalau private property boleh. Private property boleh. Oke. Wow. Oke. Jadi hanya punya rumah itu. Oh iya, karena rumah subsidi dong. Kasih yang lain kalau punya rumah lain. Iya. Ada lagi kok yang mau ditambahkan Koko Cece yang ini yang harus dikonsider? Kita nggak ada ya. Nggak ada. Aku merasa untung banget jadi PR. Untung banget ya. Oke. Wow. Thank you banget. Ini kayaknya kita udah sampai di penghujung nih. Kayaknya pertanyaanku udah habis.
seperti yang kalian dengar mungkin banyak banget benefitnya, dan kalian mungkin bisa baca-baca lebih lanjut di link yang nanti ada di description kita ya. So kalau ada pertanyaan atau ada komen apa lagi, feel free to ask us ya kan. Koko CC nanti dari Pundi Receh akan lanjut lebih detail lagi gitu tentang CPF di channel mereka yang akan kita tag juga linknya di bawah ini. So thank you so much Koko CC untuk sesi hari ini, dan semoga kalian semua yang nonton juga mendapatkan idea gitu kalau PR itu ternyata banyak benefitnya dan cuma ada beberapa doang yang harus di-consider. Oke, see you guys, thank you udah hadir Koko CC, thank you so much. See you on the other episode of Boba Project. Dan yes, bye bye, thank you. Bye.